pertanyaan yang pertama Pak Pendeta dari Joan di Bali. Ini pertanyaannya. Pertanyaan untuk acara tajam. Yeskel 18 ayat 2 dan 4 mengatakan bahwa hanya orang berdosa yang dihukum. Tetapi kenapa Daud yang berdosa dengan Batseba anak yang dilahirkannya harus mati? Oke, silakan Pak Pendeta. Baik. Terima kasih untuk pertanyaan ini untuk saudara Joan di Bali. Apa kita baca dulu ayatnya? Baik pendeta, saya akan bantu bacakan Yeskel 18 ayat 2 dan 4. Ayat 2. Ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anak yang menjadi ngilu. Ayat 4. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Demikian pendeta. Terima kasih. Yeskel pasal yang ke-18 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-31-32 memberikan kepada kita suatu prinsip yang sangat mendasar tentang kehidupan kita dan pertanggungjawaban yang harus kita berikan kepada Tuhan. Rumusnya sangat sederhana. Yang berbuat dosa itu yang menanggung dosanya. Ya. Lalu sebenarnya ayat ini juga mengatakan, kalau kita baca di ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 dalam pasal yang sama, tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Karena orang yang berbuat dosa itulah yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Ayat ini berkata tentang apa yang diperbuat seseorang, maka itu yang akan menjadi bahagiannya. Yang berbuat kebenaran akan mendapatkan hidup, yang berbuat kefasikan akan mendatangkan kematian. Apakah ayat ini berbicara tentang kehidupan kita setiap hari, di mana begitu kita berbuat dosa, pasti kita langsung mati pada hari itu? Nampaknya tidak. Ayat ini bukan berbicara tentang apa yang kita lakukan setiap hari, sehingga upah itu langsung datang pada hari itu juga, entah itu hidup yang kekal pada hari itu juga, atau kematian pada hari itu juga. Buktinya, di dalam Alkitab, ada banyak cerita di mana orang melakukan dosa, tetapi tidak mati pada hari itu juga. Ya. Contohnya, Daud. Ia melakukan dosa, tetapi ia tidak mati pada hari itu juga. Dia hidup. Tetapi mengapa anak yang dilahirkan oleh Batseba itu, bayi itu mati? Jadi bayi itu mati, tidak ada kaitannya dengan perbuatan bayi itu, oleh karena bayi itu belum berbuat apa-apa. Nah, Yeskel 18 ini berbicara tentang apa yang dilakukan seseorang dengan konsekuensi yang akan ia terima. Bayi itu belum berbuat apa-apa, baru saja lahir. Belum berbuat apa-apa. Jadi nampaknya cerita Daud itu tidak bisa dikaitkan langsung dengan Yeskel pasal yang ke-18. Mengapa? Karena waktu itu Daud tidak langsung mati. Sementara Yeskel 18 berkata orang yang berbuat kefasikan itulah yang akan mati. Tapi Daud tidak mati pada saat itu juga. Berarti pertanyaannya, kira-kira Yeskel 18 ini berbicara tentang apa? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Nah, sebenarnya Yeskel 18 ini bukan hanya berbicara tentang apa yang terjadi pada suatu hari,
tetapi ini adalah tentang keseluruhan hidup manusia, perjalanan kehidupannya, jatuh bangun ia di dalam mengikuti Tuhan atau dalam pengenalannya akan Tuhan, sehingga di dalam ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24 dalam Yeskiel 18 dikatakan, tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Ya. Jadi ada kesempatan untuk bertobat, dan kalau ia bertobat, maka dosa yang telah dilakukannya itu tidak diingat-ingat lagi. Ia akan hidup menurut kebenaran yang dilakukannya. Dosanya tidak diingat lagi. Apakah Daud bertobat? Ya, Daud bertobat. Dalam cerita yang disampaikan di dalam buku, saya lihat dalam buku 2 Samuel pasal yang ke-12, ya. Sebentar. 2 Samuel pasal yang ke-12, ya. 2 Samuel pasal yang ke-12. Apa yang dikatakan oleh Daud dalam ayat yang ke-13, ia katakan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dia mengakui dosanya, dia bertobat, bahkan kita boleh baca satu pasal di dalam kitab Mazmur, di mana pasal ini adalah doa Daud, doa pertobatan Daud, doa permohonan ampun Daud, yaitu Mazmur pasal yang ke-51. Jadi Daud bertobat. Nah, jadi apa yang terjadi pada cerita kematian bayi yang lahir dari Batsheba oleh karena dosa yang dilakukan oleh Daud, itu bukanlah terkait dengan Yeskiel pasal yang ke-18, karena Yeskiel 18 berkata, yang melakukan kefasikan itu yang harus mati. Sementara bayi itu tidak melakukan kefasikan. Dia lahir, dia innocent, dia tidak tahu apa-apa. Jadi kita jangan kaitkan cerita Daud dan bayi itu dengan Yeskiel pasal yang ke-18. Nampaknya Yeskiel pasal yang ke-18 ini lebih cocok kalau dikaitkan dengan Wahyu pasal yang ke-22. Saya buka kitab saya dulu. Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-12 yang berkata, "Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya." Jadi Yeskiel 18 adalah merupakan suatu prinsip mendasar tentang perjalanan kehidupan seseorang. Kalau ia pun jatuh di dalam kejahatan atau kefasikan, kalau ia bertobat, maka tetap Tuhan akan mengampuni dia. Dan segala perbuatan yang fasik dan dosanya tidak akan diingat lagi. Pada waktu ia memohon ampun akan dosa-dosanya, maka Allah adalah setia dan adil dan akan mengampuninya. Sekarang, kalau begitu, mengapa bayi itu mati? Bayi itu mati disebutkan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Ya, ayat 13 dulu. Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Jadi, apakah Daud merasa sangat senang? Anak itu sakit saja menurut cerita ini. Daud sudah berpuasa dan meratap dan menangis, dia tidak mau makan. Baru saja anak itu sakit. Ini menunjukkan bahwa ini adalah pukulan yang sangat berat kepada Daud. Mengapa anak itu mati? Itu adalah di dalam pengetahuan Tuhan. Tetapi
cerita anak bayi itu mati dan Daud melakukan dosa bukanlah merupakan suatu ajaran bahwa kalau seseorang berdosa, maka orang lain bisa menanggung dosanya pada akhir zaman di mana saya yang berdosa, tapi mengapa saya masuk surga? Lalu kemudian anak saya yang tidak berdosa, katakanlah demikian, mengapa dia yang masuk neraka? Itu tidak akan terjadi. Alkitab sangat jelas. Siapa yang percaya, ia akan hidup kekal. Siapa yang tidak percaya, ia akan binasa. Itu sangat jelas. Terima kasih.